Mbak Nurul, Mas Dika, silakan ditampakkan dulu. Mas Dika, ya Allah, tidur. Insyaallah. Ya, kita mulai saja. Cuma sebentar kok ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Waalaikumsalam kan? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Sehat Bu, alhamdulillah. Enggak, Bu. Jenengan berikut Bu. Alhamdulillah tambah gemuk. Nah, ini Mbak Rika baru gabung. Untuk pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan pembelajaran mikro, terutama yang sudah mengumpulkan RPP, itu kan Mas Dika sama Mbak Dela. Jadi ini nanti bisa dijadikan acuan untuk teman-teman yang lain. Saya jelaskan sekarang ya, apa saja yang perlu direvisi. Bentar. Bu, maaf mau tanya. Ya. Itu nanti jenengan kirim apa enggak, Bu, yang Iya, nanti saya kirim. punya saya? Iya, nanti saya kirim, tapi saya jelaskan dulu di sini, biar teman-teman yang lain juga tahu. Jadi nanti biar nggak banyak revisinya gitu ya. Punyanya Mbak Dela dulu, kelihatan nggak dari situ? Kecil Bu tulisannya. Kecil, nggak apa-apa. Saya Ya. jelaskan, nanti saya kirimkan filenya. Nggak terbaca berarti ya? Tapi terbaca nggak? Nggak bisa terbaca berarti? Tapi bisa di zoom ini Bu. Bisa di Zoom, Bu. Segini bisa? Bisa terbaca? Bisa. Oh iya. Saya itu dari atas dulu, seperti yang saya jelaskan kemarin. Jadi nanti ketika pelaksanaan praktek mengajarnya, itu kan tidak harus satu bab. Jadi satu bab itu bisa kalian jadikan 5 kali praktek juga bisa, tergantung kalian nanti mau pilih babnya tetap apa berbeda. Seperti punyanya Mbak Dela ini kan materi pokoknya kemagnetan. Di sini saya kasih keterangan untuk pembuatan RPP, tuliskan submateri yang akan diajarkan pada pertemuan itu. Bisa dipahami ya? Jadi, di bawahnya materi pokok, silahkan dituliskan submateri pokoknya. Misalnya, yang akan dijelaskan pada pertemuan dalam RPP ini adalah cara pembuatan magnet. Jadi, nanti submaterinya adalah cara pembuatan magnet, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Bu. Ya, kemudian untuk alokasi waktunya ini disesuaikan. Jadi kalau misalnya kalau punyanya Mbak Dela itu kan ada kegiatan praktikumnya. Jadi apakah cukup 1 jam pelajaran itu? Silahkan nanti dialokasi waktunya benar-benar disesuaikan dengan langkah kegiatannya. Jadi 1 jam pelajaran itu kalau di SMP hanya 40 menit. Kalau dengan praktikumnya kayaknya tidak cukup, jadi minimal 2 jam pelajaran kalau untuk sama praktikumnya sama penjelasan materi. Selanjutnya, kita sambil belajar menulis untuk persiapan skripsi seperti ini, penulisan IPK seperti ini, silahkan didahului dulu dengan panjangannya. Jadi, indikator pencapaian kompetensi baru buka kurung IPK. Karena kata-kata ini belum ada di atasnya. Kecuali kalau kata-kata ini sudah ada di atasnya, boleh langsung disingkat seperti ini. Selanjutnya, di sini IPK itu yang dicantumkan itu kan untuk seluruh bab. Jadi indikator pencapaian kompetensi untuk materi-materi pada seluruh bab. Nah, di sini silahkan nanti kalian beri keterangan. Misalnya, IPK 3.6.1 dan IPK 3.6.2 akan diajarkan pada pertemuan pertama. Berarti itu nanti ada langkah kegiatannya ada pada RPP pertama. Kemudian IPK 3.6
3.3 sama 3.6.4 itu akan dijelaskan pada pertemuan kedua. Maka nanti langkah kegiatannya ada pada RPP kedua dan seterusnya seperti itu. Biar jelas. Karena kalau seperti ini tidak jelas langkah kegiatannya nanti mengacu pada IPK yang mana, itu kan tidak jelas. Jadi silakan dikasih tambahan seperti itu. Kemudian ini untuk poinnya, di sini kan kompetensi dasar poinnya A, tetapi Mbak Dela di sini bawahnya habis kompetensi dasar harusnya A kan B, tapi di sini langsung angka 3. Nah ini bahan koreksinya ya. Jadi kalau untuk penulisan poin, misalnya kalian menuliskan poinnya A, poin besarnya A, kemudian nanti kalau A itu punya anak, itu 1 poinnya. Kalau 1 itu punya anak lagi, berarti poinnya A kecil. Kalau A kecil itu punya anak lagi, berarti poinnya adalah 1 kurung punya anak lagi, poinnya adalah A kurung. Kalau ini kan lanjutannya dari yang A atas tadi, berarti tujuan pembelajaran ada di poin B. Kemudian, yang perlu dicermati di sini adalah terkait dengan tujuan pembelajaran, seperti yang sudah kita bahas pada mata kuliah yang dulu, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Yang namanya tujuan pembelajaran itu harus mengacu pada aturan ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Masih jelas ya suara saya? Jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Ya, oke. Bisa dipahami sampai sini apa terlalu cepat? Bisa Ya. dipahami. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran mengacu pada ABCD. Di sini saya berikan contoh. Diberikan contoh gambar cara pembuatan magnet, siswa dapat mengidentifikasi jenis cara pembuatan magnet dengan tepat. Jadi, diberikan contoh gambar itu merupakan condition-nya, kemudian siswa itu merupakan audiennya, kemudian mengidentifikasi itu adalah langkah kerjanya atau behavior-nya, kemudian dengan tepat itu adalah degree-nya. Jadi, untuk menyusun tujuan pembelajaran, sesuaikan dengan aturan ABCD. Kemudian, yang dituliskan di tujuan pembelajaran ini harus mengacu pada IPK yang sudah dibuat. Jadi, jangan keluar dari IPK yang sudah dibuat. Kemudian, untuk alat dan bahan, ini kalau kita lihat kan sudah lengkap, memang ada baterai, paku besar, paku kecil, kawat untuk alat dan bahannya, tetapi silahkan ditambahkan untuk jumlah spesifiknya. Jumlah spesifiknya, misalnya baterainya berapa, pakunya berapa, paku kecilnya berapa, kawatnya berapa, gitu. Kemudian masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Untuk langkah pembelajaran punyanya Mbak Dela ini antara motivasi dengan kegiatan inti itu masih belum nyambung. Jadi, saya sarankan kalau misalnya memang yang mau diajarkan itu adalah pembuatan magnet secara elektromagnetik, maka untuk pengenalan masalahnya juga langsung kenalkan pada pembuatan magnet secara elektromagnetik. Contohnya, misalnya bisa ditampilkan video tentang bel listrik, karena cara kerja bel listrik itu kan mengacu pada elektromagnetik. Kemudian nanti ketika membahas di kegiatan inti, maka Mbak Dela menjelaskan sedikit tentang apa itu elektromagnetik, kemudian bagaimana cara kerja bel listrik itu. Baru nanti siswanya dikasih tugas untuk praktek sederhana tentang elektromagnetik, seperti itu. Pokoknya dari IPK, tujuan, langkah itu harus sinkron semuanya. Kemudian untuk soalnya tidak perlu banyak-banyak. Misalkan yang mau diambil itu hanya IPK 1 dan 2, maka soalnya nanti juga harus mengacu pada IPK 1 dan IPK 2. Kalau Mbak Dela mau mengambil tentang cara pembuatan magnet, maka ini sudah benar, soalnya tentang cara membuat magnet. Nah, ini yang belum sesuai ya. Karena pada pertemuan ini yang dibahas adalah tentang elektromagnetik.
cara pembuatan magnet secara elektromagnetik, maka silahkan soalnya nanti juga tentang pembuatan magnet secara elektromagnetik. Jadi tidak semua bab. Baru nanti kalau mau membuat soal ulangan, satu bab itu baru semuanya dari awal sampai akhir per submaterinya. Soalnya tidak perlu banyak-banyak, 5 saja cukup. Sudah ini, kemudian ini sudah pedoman penskorannya sudah, lampirannya sudah. Kartu soalnya, karena tadi ada revisi di bagian kisi-kisi, yaitu tentang soalnya dispesifikkan pada elektromagnetik, maka nanti kartu soalnya juga menyesuaikan. Kemudian ini pada LKS-nya juga silahkan dituliskan secara spesifik, baterainya berapa, kawatnya berapa, paku besarnya berapa, paku kecilnya berapa. Kemudian untuk lampiran, bahan ajar, penulisannya silahkan mengikuti aturan. Kalau mau di poin, poinnya yang pertama misalnya 1 besar, kemudian A besar, kemudian baru masuk ke A kecil, 1 kurung, A kurung, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya bahan ajar, karena ini bukan dikarang sendiri oleh kalian, maka silakan dituliskan nanti daftar pustakanya. Seperti itu. Gimana untuk Mbak Dela dan teman-teman yang lain? Dari yang saya jelaskan punyanya Mbak Dela itu, ada yang ditanyakan apa tidak? Halo? Berarti itu nanti yang bahan ajarnya itu menyesuaikan yang diajarkan itu, Bu. Saya Iya. kan tentang pembuatan magnet, berarti nanti materinya juga tentang pembuatan magnet. Iya, spesifik itu saja, tidak perlu banyak-banyak. Yang lain, ada yang ditanyakan? Jelas ya Mbak Dela, revisinya? Itu saya kasih catatan nanti saya kirimkan filenya. Iya, Bu. Bu, untuk bahan ajar itu apa sama dengan rangkuman? Iya, bisa berbentuk rangkuman, bisa berbentuk